Ya, selamat pagi para siswa kelas 9. Untuk pagi ini, Ibu akan memberikan materi tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau sering disingkat PUEB. Nah, untuk PUEB ini untuk di soal-soal ya, untuk persiapan besok ujian, itu ada di bagian nomor bawah. Jadi kalau anak-anak kemarin berlatih soal-soal itu tentang ejaan, tentang pemakaian tanda baca, tentang kalimat efektif, itu ada di soal bagian bawah. Nah, untuk itu kita akan membahas satu persatu, terutama yang akan dibahas adalah tentang penggunaan tanda baca. Akan Ibu awali dari penggunaan tanda baca koma. Jadi tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Coba pahami dulu pengertian ini. Jadi misalnya kita memerinci suatu benda atau mungkin kegiatan atau mungkin barang, maka ketika ada rincian, misalnya ya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada di belakang kata-kata yang diberikan itu kita beri tanda koma. Atau yang bawahnya, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Jadi ini contoh untuk penggunaan tanda baca koma sebagai unsur pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, anak-anak, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, ya, melainkan, sedangkan, dalam kalimat majemuk yang berhubungan setara. Sebagai contoh misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, di depan kata tetapi ada tanda baca koma. Nah, kata-kata ini merupakan hubungan pertentangan. Jadi memang khusus ya untuk yang mempunyai hubungan pertentangan, di depannya itu masih disertai tanda baca koma. Nah, yang kedua misalnya, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Jadi di depan kata penghubung yang menyatakan pertentangan-pertentangan ini ada tanda baca koma. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Ini juga ya, jadi perhatikan betul untuk pemakaian dalam kalimat. Lalu yang berikutnya, anak-anak, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Jadi dalam bentuk kalimat majemuk bertingkat, maka apabila kelompok kata itu didahului oleh penghubung, ya di sini contoh ya. Kalau diundang, saya akan datang. Nah, di belakang ini ada koma. Sementara di depan ini diawali oleh kata penghubung. Contoh lagi ya. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Nah, ini di depan ini juga diawali oleh penghubung. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Nah, ini yang beda. Jadi kalau diawali oleh kata penghubung, maka di sini diberi koma. Karena alasannya apa? Memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jadi ini anak kalimat, ini induk. Saya akan datang kalau diundang. Kalau seperti itu dibalik, itu di sini tidak akan ada koma nantinya. Nah, kita perhatikan ya selanjutnya. Nah, ini. Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Jadi seperti saya katakan, saya akan datang kalau diundang, maka di sini tidak perlu koma lagi. Karena apa? Posisi penghubung ada di sini. Karena apa? Karena induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Dia mempunyai banyak teman karena, nah depan sini tidak perlu tanda baca
koma. Nah, ini yang membedakan. Berikutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Sekali lagi, penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, koma ya. Jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu dan meskipun demikian, nah di belakangnya ini ada tanda baca koma. Mahasiswa itu rajin dan pandai, kalimat satu ya. Terus disambung kalimat yang lain. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Jadi setelahnya ini diberi koma. Karena apa? Ini penghubung antar kalimat. Ya, contoh lain. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil, satu kalimat di awal. Jadi, koma, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Gitu ya. Jadi ini penghubung antar kalimat. Depannya ada titik. Nah, yang berikutnya orang tuanya kurang mampu. Titik. Meskipun demikian, koma, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Nah, ini contoh pemakaian tanda baca koma di belakang penghubung yang merupakan penghubung antar kalimat. Lanjut, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, hai. Nah, kata yang dipakai sebagai sapaan, bu, dek, atau nak. Jadi ini diawali huruf kapital. Coba kita perhatikan. Oh, begitu. Wah, bukan main. Hati-hati, ya jalannya licin. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu, dek? Dia baik sekali, Bu. Nah, ini kenapa di depan sapaan langsung itu ada tanda baca koma juga. Ini ya, sapaan langsung. Dan ini diawali huruf besar karena merupakan sapaan langsung. Lanjut. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada tanda baca koma karena dia mau masuk ke ini bentuk tanda petiknya ini di dalam ini. Ini namanya kalimat langsung. Kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. Jadi di sini koma ya karena kata. Lalu yang kedua, kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Coba ini yang kedua agak rumit ya, kamu perhatikan. Kalau yang pertama jelas, di belakang kata nenek saya, koma, kita ini diawali huruf besar, ya karena ada dalam kutipan langsung. Lalu yang ini, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, kata nenek saya, koma lagi, karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi ini dalam petikan langsung semua, maka posisinya seperti ini, bisa double. Nah, ini yang paling rumit ya, anak. Kenapa aturannya seperti ini kita tidak tahu, manut ahli bahasa saja. Nah, ini diperhatikan betul-betul. Lalu yang berikutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan, gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri keluarga atau marga. Contoh, B. Ratulangi, S titik E titik. Ini sarjana ekonomi. Ya. Nyonya titik Khadijah, M titik A titik Master of Art, gitu ya. Bambang Irawan, M titik Hum. Siti Aminah, S titik H titik, M titik H titik. Ini aturannya seperti ini, anak-anak. Jadi di belakang nama itu ada koma sebelum masuk ke gelar kependidikan. Lanjut. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misal 12,5 M, 27,3. Ya, ini 500,50. Ini kan menunjukkan sen. Jadi penulisan yang betul memang dua angka di belakang koma ini ya. Ini menunjukkan sen. Nah, depan ini RP ini tidak pernah diberi spasi karena memang aturan bahwa angka di belakang RP itu tidak pernah ada spasi.
Ya, lanjut berikutnya, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Ya. Keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contoh, kemarin mungkin keluar nih model seperti ini ya. Di daerah kami, koma, misalnya, koma, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Jadi kalau ada keterangan, ya, ini mengapit, ini kan keterangan, tapi diapit di antara aposisi di sini. Nah, ini harus ada koma di sini. Nah, di daerah kami, koma, misalnya, koma, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Semua siswa, koma, baik laki-laki maupun perempuan, koma, harus mengikuti latihan paduan suara. Soekarno, koma, Presiden pertama RI, koma, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Nah, ini yang kami maksud yang namanya mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Oke, berikutnya anak-anak, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Dalam pengembangan bahasa, koma, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Jadi ini kan untuk nyapa ya, S-nya besar. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Tapi bandingkan kalau tanpa koma. Atas perhatian saudara kami, nah bisa saja ini nanti menjadi masalah. Karena bisa berarti saudara itu Anda, tetapi saudara kami, nah nanti sudah beda lagi. Jadi ini fungsi untuk tanda baca koma. Nah, selanjutnya ada dua lagi saya tambahkan, tetapi di sini pemakaian tanda baca titik koma, ya. Titik koma seperti ini. Nah, yang pertama, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma. Ibu menulis makalah, titik koma. Adik membaca cerita pendek. Jadi dalam satu waktu ada 3 kegiatan, maka pemisahnya adalah tanda baca titik koma. Nah, yang berikutnya. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma, baju, koma, celana, dan kaos, titik koma, pisang, koma, apel, koma, dan jeruk. Mengapa dipisahkan titik koma? Karena bagian ini pemberiannya ini sudah kelompoknya berbeda. Buku, pensil, tinta itu satu kelompok, sehingga perlu ada pembatas titik koma di sini, baju, celana, dan kaos itu satu kelompok. Pisang, apel, jeruk itu juga. Nah, ini yang perlu kita cermati ya anak-anak. Jadi untuk pemberian yang langsung ya. Di sini kenapa tidak titik 2? Karena di sini tidak ada tulisan misalnya kalau ibu membeli alat tulis, nah itu baru titik 2. Tetapi di sini kan langsung ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma. Karena ini satu kelompok, dipisahkan lagi ya. Baju, koma, celana, dan kaos, titik koma lagi, pisang, apel, dan jeruk. Nah, ini untuk pemberian yang berdasarkan kelompok-kelompok barangnya. Nah, ini yang berikutnya. Agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, koma, sekretaris, koma, dan bendahara, sini titik koma. Ya, ini yang pemberian yang ke bawah, tetapi perlu dibatasi dengan tanda baca titik koma. Nah, demikian anak-anak untuk saat ini. Ibu menjelaskan tentang pemakaian tanda baca, terutama untuk pertemuan kali ini, tanda baca koma dan titik koma. Untuk selanjutnya, Ibu akan sambung dengan materi yang lain. Selamat belajar, selamat mengulang-ulang materi yang ada, sehingga kalian lebih jelas. Seandainya ada pertanyaan, maka Ibu siap untuk menjawab apabila memang pertanyaan itu bisa kami jawab. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.